Bener nggak kalau kita habis makan, jangan minum setelah 10 menit. Saya suka ini. Kenapa gak ditanya? Iya, Kan? iya, Ayo, iya, tanya. iya. Maksudnya gini. Ayo. katanya, Saya Sampai cegukan, saya sampai cegukan. kita kan korban medsos. Saya ya. suka ini. Terlalu banyak informasi, overload Yes, information. betul. ya. Ya, overload Gitu ya. information. Iya. Ya let's say kayak 20 tahun yang lalu dikatakan jangan makan kuning telur lebih dari 2. Bisulan, Bang. Betul. Tapi 10 tahun terakhir di-upgrade. Lo gak masalah makan kuning telur banyak-banyak. Asal jangan sama kulitnya. Jangan sama kulitnya, bukan Iya. Batu Waktu yang itu ada. masih gingerbread, Bang. Dulu kan orang nggak susah sarapan ya. Yes. Ternyata sekarang katanya ada lagi penelitian. Betul, Yang Ustaz. nggak sarapan rentan kena penyakit ABCD. Oh, baru lagi nih. Baru lagi. deh. Jadi begini. Aduh, ya Allah Jay, gue kayaknya keseleo leher gue nih, tangan gue segala macam sendi-sendi Jay. Gue ngikutin Ustadz sih ya. Main Iya. apa, main apa? Biasa dah, main lagi FOMO gitu Jay, Main lagi apa? hype gitu Jay. Hah? Pedal. Iya, Aduh, elah. ya Allah kena semua lututnya udah kaku kalau malam-malam Jay. Olahraga tuh enak, Bang. Sebenarnya banyak pilihan. Iya ya. Kan bisa main catur. Tapi seru Jay pedal Jay. Main catur ya, main catur tuh Iya. olahraga juga. Cornering motor sport. Motornya olahraga, Bang. Orangnya mah naik aja. Iya kan? iya. Habis gimana Jay, gue kayaknya perlu ada validasi Jay kalau ikut pedal gitu Jay. Ngeri. Nih, gue udah datengin salah satu narasumber Iya. di Inside Outside hari ini. Itu ada Bang Toragani. Bang Toragani, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih memang paling enak orang tuh nyalahin ya. Nyalahin apa Udah tuh? diajak sama Ustadz yang positif, sakit-sakit nyalahinnya Ustadz. Nih, Dikasih. raket gua kasih. Bayar pedal per jam, lapangan 2 jam dia bayarin. Terus Apalagi, Sat? Apalagi. Kadang Apalagi? banyak deh ya. Seragam enggak? Seragam Iya. juga. Berarti salahnya satu Ustadz, salah ngajak orang. Kita kan cuma pengen sehat juga Sah. Iya, Cuma iya, ternyata mungkin karena gue salah kali ya. Iya. Nggak ada pendinginan dulu, nggak ada pemanasan dulu barangkali gitu ya Iya. Bang ya. Harusnya Abang itu 40 hari sebelum padel, Bang. Pemanasan ya? Iya. Pemanasan. Abang 40 hari. Dadakan banget main padel. Gak bisa. Padel tuh olahraga yang membutuhkan stamina dan juga otot yang kuat, Jay, Bang. kalau 40 hari Jay keburu diajak yang lain Jay. Lah orang-orang begitu, Bang. Apa-apa 40 harian dulu. Apa-apa 40 harian dulu. Bang Toragani Masya Allah. Ini kayaknya badan memang masih fit aja ya. Aduh lumayan bang, tuntutan. Alhamdulillah. Kalau Tuntutan. nggak ada yang percaya. Tuntutan juga hidup ya. aja. Bener juga ya. Gitu. Oh jadi memang sekarang masih lanjutin yang challenge itu ya masih ya? Alhamdulillah masih masuk ke hari 402 hari. Wah, ini. Udah setahun lebih berarti Bang ya? Sudah lebih, betul. 400, 365 oke. Berarti hampir 1 tahun sebulan. Kurang lebih begitu. Luar Berarti nanti Detail pas sekali Anda ya. Oh iyalah kita mengikuti itu sekali. itu mulainya berarti dari 7 hari dulu ya. 7 hari, 40 itu hari, apa ntar sih? 1000 hari nggak? Waduh. Olahraga Bang. Iya, iya. Olahraga. Ada ustadznya yang ditanya. Kapan haul? Oh sebebas itu di sini ya. Olahraga Sebebas itu ya. sepinggir jurang itu Abang. Oke, Itu, sebelum olahraga. diperpanjang mungkin teman-teman belum tahu yang 402 Siap. hari itu apa sih gitu Nah. ya. Sebetulnya itu saya lagi men-challenge diri saya untuk bisa workout olahraga setiap hari. Kurang lebih direncanakan mudah-mudahan insya Allah sampai 1000 hari nanti. Masya Allah. Walaupun sebenarnya secara teknikal, secara ilmiah ini bertentangan dengan banyak sport yang diajarkan. 1000 harinya itu. 1000 hari karena kan memang rest day itu termasuk dalam bagian program penting ketika kita mau berolahraga. Gitu. Jadi memang literally gak masuk di situ, ada rest di situ gak ada. Yes, tapi saya cukup percaya ya karena kan penelitian itu terus berkembang. Iya. Ya let's say kayak 20 tahun yang lalu dikatakan jangan makan kuning telur lebih dari 2. Ya kan? Bisulan, Tapi- Bang. Betul. Tapi 10 tahun terakhir di-upgrade. Lo gak masalah makan kuning telur banyak-banyak asal jangan sama kulitnya. Jangan sama kulitnya, bukan Iya. Batu Waktu yang itu ada. masih gingerbread, Bang. Malah gue Iya. baca Apa dulu tuh, kan, Ustaz? dulu kan orang nggak usah sarapan ya. Yes. Ternyata sekarang katanya ada lagi penelitian. Betul, Yang Ustaz. nggak sarapan rentan kena penyakit ABCD. Oh, baru lagi nih. Baru lagi. deh. Jadi mungkin ini salah satu sebetulnya bukan mitos, bukan fakta juga ya. Kadang-kadang kita harus melihat karena setiap orang itu memulai dari garis start yang berbeda. Poinnya. Tentu ketika orang kita berbicara kayak Ustadz, oh nggak boleh sarapan nanti kena penyakit ABC. Kalau ini diaplikasikan sama saudara-saudara kita yang mungkin kerjanya nelayan, petani, nggak masuk Ustadz. Pingsan. Nggak masuk, iya betul. Ada Saya ininya dia tuh, betul. saya. Sesuatu Iya, yang gue pernah kagak makan ya. Terus setiap Jumat tuh mau jatuh. Ya, bener-bener. Iya. Aduh, Sat. Jangan, Sat. saksiin lagi. Sarapan, Sat.
Jadi banyak yang beredar di konten di sosial media itu sebenarnya bukan teorinya yang salah, tapi cara mengaplikasikannya. Karena buat si A, si B, si C belum tentu kita harus mulai dari garis start yang sama. Ini yang paling penting sebetulnya. Iya. Artinya nggak semua teori itu bisa diaplikasikan ke semua orang. Betul. Semakin banyak teorinya semakin gak gerak, bingung sendiri. Iya betul, itu saya lagi. Nah, itu dia. Kalau Ustadz, Ana perhatiin kan beberapa bulan terakhir nih Ustadz nih. Ustadz nih makin slim fit nih. Masya Udah kayak Allah. tipe baju gitu. Iya. Ustadz olahraganya apa dan berapa lama gitu? Kayak sepekan olahraga apa 7 kali atau bagaimana gitu Ustadz? Saya tuh dulu suka olahraga gitu ya. Dari mulai basket, Arahnya tahu nih. kemudian tenis meja, Iya Ustadz. dan lain-lain lah. Sampai gue pernah olahraga lempar pisau bro. Waduh, Sampai ekstrim juga beliau 7 ini. meter. gitu. Yes. Tapi qadarullah ternyata pasukan masukannya kurang. Gugur dengan Kita kan sendirinya. kalau olahraga, masa gue main tenis meja sendiri. Iya. Abis makan, abis itu kita makan. Ya lebih suruh makan-makannya lah. Akhirnya qadarullah datanglah nih pedal. Oke. Ya. Yes. Dan pedal itu kan basicnya spinnya ya sama lah ya. Dengan pingpong. Dengan pingpong. Ya alhamdulillah 25 Januari gue diajarin sama seorang sama murid gitu ya. Ternyata cocok gue suka gitu ya. Alhamdulillah jadi ada kegiatan. Olahraga yang biasa seminggu sekali, 2 kali. Jadi Sekarang tiap jadi hari. rutin. Sehari 3 kali. Iya, Tapi pertanyaannya gini Ustadz, ketika nanti pedalnya udah turun berarti stop lagi dong Ustadz? enggak. Jadi pedal itu nanti yang bertahan emang yang suka olahraga. Yang sukanya saja. Oke. Iya, jadi kalau yang FOMO gitu udah banyak. Mungkin udah tumbang ya. Iya. Tapi saya mau meluruskan ya, karena kemarin tuh sempat Ya. ngetren juga nih, harus dibedakan mana namanya sport games dan juga exercise. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebetulnya masalah bahasa aja. Karena bahasa Indonesia itu secara kata mungkin salah satu yang paling sedikit dibandingkan bahasa Arab, bahasa Inggris, Inggris gitu. yes. Jadi kita kalau olahraga ya toh olahraga. Iya. Harus dibedakan mana exercise, mana sport games. Bedanya apa sih? Kalau exercise itu mesti ada datanya. Let's say kita angkat beban. Hari ini bisa deadlift 10 kilo. Minggu depan naik 10 kilo. Tapi kalau sport games secara data itu kita gak dapet. Ustadz main pedal, let's say cuma 30 menit. Bisa gak direncanain? Oh hari ini gue mau swingnya 10 kali. Gak bisa. It's random aja. Itu sport game namanya. Sport games secara Oke. umum. Kalau exercise mesti ada datanya. Entah itu dengan lari, bersepeda, dan juga angkat beban. Dan data itu memang untuk supaya kita tahu progres kita sampai sejauh mana dan ngikutin Betul. targetnya gitu ya. Betul, dan yang paling penting supaya harga coachnya bisa naik. Bagus. Ini adalah tujuan cross sellingnya. Bang Dani tahu gak? Aneh udah nungguin dari tadi. Itu cross sellingnya aja. Oh ya jelas, tugas marketing itu kan paling utama sebetulnya bukan menjual. Iya. Tapi menjadikan yang Menjelaskan. sederhana menjadi yang susah. Kalau semuanya sederhana, ya harga coach gitu ya murah aja. Bagus. Jadi kita bikin ribet gitu. Bagus. Oke, kita bahas satu tema nih Bang Apa tuh? Tora nih. Kita insya Allah bahas temanya adalah olahraga tren, Oke. anti cedera, dan diet. Mana tuh sebenarnya yang lebih cocok buat kita tuh. Oke. Ya. Pertama mesti teman-teman tahu dulu ya, fungsi olahraga sama mengatur pola makan itu adalah 2 hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Betul. Pertanyaan Betul susahnya adalah kalau misalkan kita punya keterbatasan, let's say kayak Bang Denny ya, mungkin berat badannya sudah lebih dikit. Gitu. Banyak. Dikit saya kan tamu nggak enak kalau jujur. Iya. Orang bingung di sini nih, gue harus workout dulu kah atau mengatur pola makan dulu? Sebenarnya simple. Tadi kita balik lagi, setiap orang akan memulai dari garis yang berbeda. Kalau misalkan usianya masih di bawah 30, dia tidak punya keluhan penyakit metabolik, maka fokus di olahraga. Oke. Karena ini bisnis lah ya, tubuh manusia itu kita digempur dengan makanan tinggi tepung, tinggi gula. Kalau ke minimarket semua makanan itu ada pewarna, perasa, pengawet. Tapi bisa bertahan 20 sampai 30 tahun. Nanti 30 tahun kemudian baru ginjalnya rusak. Nah, tinggal dipilih. Kita mau sadar sebelum ginjalnya rusak atau diperbaiki dari sekarang. Karena kalau misalkan udah sesuatu bermasalah sama organ tubuh kita, itu effortnya jauh lebih besar. Oh sekarang deh kalau gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang olahraga anti cedera, saya pribadi kurang sependapat ya. Karena ketika kita mulai sesuatu, itu pasti ada resiko yang harus kita korbankan. Oh iya. Ya kan dari itu waktu, tenaga,
terus juga pikiran. Kadang-kadang Kayak gini, kayak orang main pedal kagak mau beli raket. Ya. Itu ada kok ada. masuk Ustadz, masuk Ustadz. Masuk, masuk. Saya mah beli Kalau cuman kalau beli saya murah. sih Nunggu wakaf. concernnya bukan Iya. Saya suka podcast ini. Saya suka. Tembak kita. ini jujur saya nggak tahu sejujur ini nih. Iya. Yang paling kena tuh sebetulnya bukan nunggu wakaf Ustadz. Udah diajak nyalahin. Aduh. Itu gak ada syukurnya tuh Bang. Gak ada Tapi syukurnya. tentu ya. Kameramen Tapi ketawa nggak salah aja. kan ya kalau gue gini lah. Sebenarnya kan saya sering duduk. Yes. Duduk sehari ngajar bisa 8 jam. Iya, benar. Belum Betul, betul. murojaah Betul. gitu ya. Belum lagi kita duduk nungguin sholat kan Yes, gitu ya. betul, Ustaz. Otomatis kan kalau begitu terus kan jelek ya. Jadi saya sih sebenarnya awal-awal yang penting saya senang bergerak gitu Bergeraknya ya. dulu. Bergeraknya dulu. Betul. Jadi akhirnya ternyata setelah saya olahraga, rajin gerak, makan jadi kagak terlalu, jadi mikir gini loh. Betul. Kalau gua udah olahraga kurang, udah susah-susah, masa gua kudu makan ayam yang ada di mana tuh yang malam-malam tuh ayam bawang. bawang, iya. Masa gua malam-malam lagi jam 1 gitu ya. Gue yang racunin itu. Jadi saya mikir gini, sia-sia banget gua olahraga Betul. gitu ya. Tapi yang punya pemikiran kayak Ustadz itu mungkin nggak semua. Oke. Kebanyakan teman-teman yang kenapa sih cedera? Ya mereka habis main pedal mainnya 1 jam, habis itu nongkrong. Ya kan pecel lah, inilah, itulah. Yang punya pemikiran seperti itu Ustadz mungkin 1/100. Iya. Itu kenapa sekarang banyak teman-teman yang pensiun dari pedal, ya karena kebanyakan cedera. Cedera. Betul. Cuman ya sisi positifnya kan ini meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Iya. Fisioterapi jadi rame. bener. Ya. Iya, Dokter Ustaz. jadi rame. Bener, Ustaz. Coach juga pemasukannya nambah. Ya nggak apa-apa cedera juga sih. Iya. Bagus. Ada hikmahnya juga Ustaz. Bagus. Berolahraga dan Berolahraga dan cedera. Bukan. Intinya nggak ada yang nggak ada resiko lah. Betul, Ya, Ustaz. pasti. Iya. Yang penting kalau cedera lo istirahat Yes. gitu lah ya. Tapi sebetulnya kita harus garis bawahi fungsi dari olahraga dan mengatur pola makan atau diet sebenarnya secara umum ada 5 Ustadz. Yang pertama itu kan ketika kita punya masalah penyakit, dia bisa mengobati penyakit. Yang kedua untuk menaikkan massa otot. Ketiga untuk menaikkan atau menurunkan berat badan. Keempat untuk maintenance. Dan yang kelima ini untuk performance, hobi. Nah ketika kita berbicara nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini tingkat cederanya sangat kecil. Let's say angkat beban itu secara penelitian tingkat cederanya nggak nyampe 1%. Paling kecetit. Tapi ketika Ustadz masuk nih namanya performance, hobi, baru di sini resikonya akan tinggi. Nah kesalahan teman-teman yang mungkin baru senang main pedal gitu ya. Mereka belum masuk poin 1, 2, 3, 4 langsung loncat ke 5 gitu. Performance langsung. Langsung performance. Ini kan Ulangi lagi sering. dari awal tadi 5 itu apa aja? Yang pertama untuk penyakit. Baik itu metabolik atau degeneratif. Maksudnya olahraga supaya ngobatin penyakit. Betul. Karena kan sekarang dokter sudah sepakat. Kalau kita udah divonis diabetes harus angkat beban. Betul. Nggak ada pilihan lain. Kecetit itu saraf kejepit berenang kan? Betul, salah satunya. Cuman, nah ini dilurusin ya. Ini menarik nih. HNP atau saraf kejepit berenang, tapi berenang dengan cara yang benar. Oh iya benar. Dan secara teori berenang itu adalah olahraga yang paling susah, Ustadz. Oh malahan paling susah malahan. Paling susah dong. Kita hidup di mana? Di udara. Di darat. Oh, di darat. Kayak avatar gitu kan. Begini dong. Iya kayak avatar. Iya. Tapi kita harus beraktivitas di air dan secara umum ya, secara umum kalau bicara umum olahraga di renang itu satu-satunya olahraga yang bernafas dari mulut, buang dari hidung. Betul. Kalau kita umumkan lari, pedal, nafasnya dari hidung, buangnya mulut. Atau kalau dalam keadaan heart rate tinggi, nafasnya mulut, buangnya mulut. Sesimpel itu. Gimana kalau heart rate tinggi? Heart rate tinggi kalau udah di atas masuk ke zona 5, zona 4, Mulut ke mulut. nafasnya dari mulut. Mulut ke Otomatis mulut, ya. Ustaz. Gimana? Harus belajar Ustaz. Dan setiap olahraga itu punya teknik mulut yang berbeda-beda. Kalau diving, ini kita kayak siul. Jadi kan semakin kecil udara yang masuk itu semakin besar. Itu kenapa harga coach harus tinggi. Iya, Hal simpel ini kalian nggak dapat di konten. Itu makanya. Kalau mau ajan juga dari mulut kan? Iya betul. Tapi azan Dan- bukan olahraga. Dan dah, guys. ini mohon dikoreksi ya Ustadz ya. Kalau tilawah itu kita dianjurkan kan memang mengambil nafasnya dari mulut supaya kalau imam itu kan suara nafasnya nggak kedengaran di mic. Gitu. Jadi Iya, iya. korelasinya kalau pakai cocok logi, kenapa Nabi SAW mungkin menganjurkan untuk renang, nafas kita jadi panjang salah satunya. Dan cara nafasnya itu mirip-mirip kalau lagi tilawah. Mirip-mirip sama. Oh gitu. Ambil dari mulut, buang dari hidung gitu. Dan tadi nyambung ke situ ya. Iya, Kalau iya, teman-teman sudah ke saraf kejepit,
karena saya berenang nih, banyak lansia di tempat berenang. Mereka bukan berenang, main air. Jadi kepek-kepek. Ya lo mau berenang 2 jam juga nggak ngaruh juga gitu. Nggak ngaruh juga. Waterboom aja kalian ya. Betul. Jadi pentingnya kan sama kalau misalkan kita enaknya olahraga itu ketika kita sudah sedikit banyak belajar agama, banyak hal yang bisa kita pakai prinsip-prinsip dalam agama dalam olahraga. Berilmu dulu baru kita praktek lapangan. Betul. Tadi Bang izin, yang 5 tadi tuh saat nunggu yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi anak skip. Karena untuk penyembuhan. Penyembuhan. Yang kedua untuk menaikkan masa otot. Masa otot. Betul. Menaikkan Ini masa penting otot. banget. Ini pentingnya di mana, Sat? Oh jelas. Nah gitu. Karena kan Iya. manusia pada fitrahnya itu ketika usia 30 ada namanya sarkopenia, penurunan masa otot setiap Sarkopenia. 1 tahun. Itu memang fitrah ya kalau saya pikir-pikir ya supaya kita ngejar dunia makin turun lah. Karena kan makin lemah. Itu udah otomatis. Hikmahnya ya. Harus turun. Yes. Karena kalau punya kakek nenek yang sudah usianya 70, dilihat betisnya. Itu kopong, cuman kulit doang. Udah gak ada otot sama sekali. Nggak ada otot sama sekali. Efeknya apa? Tulangnya jadi rapuh. Kalau ototnya sudah hilang, tulangnya bekerja lebih keras. Osteoporosis. Tulangnya bolong-bolong. Kalau sudah masuk osteoporosis, tinggal nunggu waktu. Either jatuh di kamar mandi. Oh di situ jatuhnya. Dan teman-teman baik yang nggak sadar, kalau kita ganti celana, jalan kaki, itu hanya pakai 1 kaki. Pakai sepatu. Kalau tidak duduk ya, otomatis kan 1 kaki. Ketika keseimbangannya nggak pernah dilatih, stability-nya nggak pernah dilatih, jalan kaki pun itu bisa berpotensi bikin sakit pinggang. Tapi kita mereka nggak sadar. Iya. Dan saya kayak teman-teman, saya banyak banget klien. Pulang. Bagus ya coachnya ya. bagus. Iya, apa ya? Ini untuk yang episode kali ini nih. Iya, gue sering coaching gak pernah dibayar sih. Iya. Ini untuk yang kali ini nih kita harus berbayar nih, Sat. Ustadz coaching pedal. Iya, udah bayar gue. Otot. juga. Iya. Dan satu problem umat Islam Ustadz ya. Kita punya namanya umroh dan juga naik haji yang notabene memang pakai fisik luar biasa. Betul. Yang memprihatinkan kita niat ibadah tapi kenapa pulangnya itu banyak yang kena flu Arab ya. Banyak dulu flu Arab, saya banyak klien teman-teman yang begitu umroh apalagi naik haji, pulangnya bisa recovery 2-3 bulan. Bahkan hitungan setengah tahun ada. Segitu buruk imunitasnya. Segitu buruk imunitasnya. Ini bagus loh dia. Kalau maksudnya gini loh. Kan banyak travel tuh berangkat haji gitu. Memang memperhitungkan itu Sat ya. rentan banget. Rentan banget orang sakit pulang ya. Makanya bagus juga sih sebelum haji, sebelum umroh ada coaching. Iya, tapi Anda lagi mikirin tadi tuh. Dari coaching. Atau coaching apa sih? Coaching gimana supaya nanti di sana tuh sehat. Di manasik Iya, itu iya, satu. iya. Di manasiknya, olahraga apa. Betul, apalagi kita tidak menutup Jadi mata. gak perlu berangkat sih, kan gak perlu. Tapi flu Arab tuh gimana maksudnya? Ngain gitu. Iya, karena kan setiap virus dan juga bakteri di setiap suhu, setiap negara Berbeda. itu beda-beda. Betul. Ya kan? Kenapa itu badan kita harus adaptasi dan manusia itu punya kekuatan luar biasa. Kalau teman-teman lihat bisa dari atlet parkur, panjat tebing, renang, lari. Mereka bisa memanfaatkan otot dari organ yang berbeda. Panjat tebing punya kelebihan di cengkeraman tangannya. Makanya dia pada bisepnya pada kuat. Bisep jarinya kan. Atlet lari endurance teman-teman bisa lihat gimana logikanya manusia bisa lari 42 km dalam 2 jam. Jadi itu jantungnya kan luar biasa sekali Ustaz. Dengan Remer kecepatan itu tinggi. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengimbangi kekuatan manusia. Karena kalau cuma macan ya cuma bisa lari, cuma bisa gigit. Kalau kita manusia lahir tidak punya taring, tidak punya tanduk, tapi bisa dilatih sesuai dengan kemampuan. Potensinya bisa ditingkatin lah bahasanya gitu. Iya, dan kan teman-teman baik yang jago bisa rebahan berjam-jam sambil scrolling, Bagus. komenin orang. Wah, itu juga bisa dipilih. Bang Olahraga jempol. Olahraga mager namanya. Apalagi tadi terusin tuh. Yang ketiga, tadi yang pertama untuk kesehatan, menyembuhkan penyakit, menaikkan masa otot, menurunkan atau menaikkan berat badan. Nah ini. Ini ya, masalah masa otot nih. Yes. Yang gini. Kan kalau olahraga kayak pedal itu berarti kan itu cardio ya. Betul. Maksudnya itu bukan ningkatin masa otot. Berarti. Tidak meningkatkan masa otot. Jadi tetap itu bukan ningkatin masa otot ya. Jadi gini Ustadz, baik teman-teman juga di konten sebetulnya bukan salah ya. Karena mungkin kalau di konten itu kan kita keterbatasan waktu. Serba salah nih konten kreator ya. Bikin durasi lama-lama gak ada yang mau nonton. Girisan pendek-pendek banyak yang miskom. Jadi strength training itu hanya 1 dari 8 elemen olahraga yang harus kita latih. Jadi kalau Ustadz nge-gym, banyak yang bilang, lo main pedal biar gak cedera, nge-gym.
Salah saya bilang. Coba lo ajak teman-teman binaraga yang badannya gede-gede, Main ajak pedal. main pedal 5 menit, KO bos. Bener, kayak Nggak gitu. bisa. Orang garuk Nggak badannya bisa. nggak bisa gini nggak nyampe. Iya. Bukan dong. Iya, dan Ya, kemarin satu kardio satu terstrength gitu Jay Betul. maksudnya. Jadi- Malah begitu dia lari langsung kecengklak. Iya. Karena kegedean badan. badannya betul. Jadi strength training itu hanya 1 dari 8. Kita harus latih namanya mobility, stability, agility, flexibility. Terus juga ada namanya endurance, speed. Pinter ya kecil. Iya Tat. Iya. Lanjut. Bener. Cuman kalau kita dengar kan, wah kayaknya ngejelimet banget. Waktu gue cuma 30 menit, gimana bisa melatih 8 unsur? Jangan salah, ada beberapa gerakan, banyak gerakan yang ketika kita lakukan 1, itu aspeknya langsung melatih 4, bahkan semuanya bisa aja Ustaz. Gini ya salah satu itu. Itu di mana adanya tuh? Di olahraga apa paling enggak cabang Iya, olahraganya? metode itu kan banyak Bang Dani ya. Let's say kayak misalkan metode itu kan di-create by marketing. Kayak misalkan ada namanya CrossFit tadi kita bilang. Iya. Sebenarnya itu hanya penyempurnaan dari digabung angkat beban sampai kardio. Terus CrossFit mulai turun, digantilah dengan high rocks. Basicnya metodenya sama. Kalau tadi Bang Dani pertanyaannya gimana supaya kita bisa melatih ini? Apapun bisa. Misalkan kalau angkat galon. bisa jadi. Bisa jadi ya? Banget. Iya, Banget. iya, iya. Waktu itu kan konten saya di awalnya adalah gimana caranya orang yang menengah ke bawah tidak mampu ke gym, mereka bisa Ya. tetap melatih masa ototnya. Betul. Itu kenapa tagline saya sampai hari ini olahraga 1000 hari tanpa suplemen apapun. Dan gue seneng lihat konten dia tuh sederhana. Betul Sat. Bukan perlu- sederhana, nggak ada nggak modal, perlu- nggak ada nggak- modal. Gak perlu, justru gitu loh. nggak perlu outfit yang bagus. Iya. Ya, nggak perlu yang gaya-gayaan lah. Yes. Iya, Yang penting gimana berikan edukasi ke masyarakat. Betul. Solusi justru malah untuk orang-orang yang menganggap olahraga itu harus mahal. Padahal kan kagak ya. Kagak. Hal-hal yang simpel sederhana tuh bisa bikin kita sehat. Betul. Iya. Kita kerja nguli juga sehat tuh. Belum. Nah ini juga menarik nih Bang Belum Niki ya. beres tadi apalagi tuh yang Iya menambah- 4 sekarang. 4 Kan turun menaikkan masa pengemas otot. otot. Yang terakhir adalah maintenance. Nah maintenance ini Maintenance. adalah Enggak maintenance keempat bang. Iya, Yang maintenance terakhir keempat. performance. Performance. Yang terakhir. Betul. Maintenance dulu, Ya bukan maintenance kan belum dibahas. Belum, maintenance. Nah Oke. banyak orang teman-teman nyerah sebelum nyampe ke garis maintenance. Apa ya? Ketika kita masuk di maintenance ini udah enak. Lo nggak mesti angkat beban seperti di awal. Ya kan? Mengatur pola makan, wah nggak boleh ini intermittent fasting mesti 16 enggak. Ketika maintenance masa otot stabil, ya udah daily aja. Misalkan Ustadz main beratnya, let's say kita di bench press 50 kilo. Iya. Berat nih. Oh gue udah masuk masa maintenance, main aja di 30 kilo. Nggak berat. Sama sekali tidak berat. Dia maintenance point-nya di mana nanti? Di titik apa kita Di titik maintenance? kepuasan, setiap orang punya berbeda-beda. Bang Dani misalkan kita bisa pakai cara ilmiah atau cara paling sederhana. Saya paling senang pada cara sederhana karena tidak membutuhkan budget. Tapi kalau misalkan mau cek lab itu kan harus bisa ber-20 juta kalau mau lengkap. Iya, Sampai body MRI. age, sampai BMI itu mahal. Iya. Kita cuma lihat kaca. Oh gue udah seneng nih badan gue segini. Enough. Udah seneng kan bang segitu? Udah seneng. Udah seneng kan? Udah lah, tinggal maintenance, ya kan? Udah, ya elah. Pagi bebek. Butuh dinaikin sekilo lagi. Waduh. Pagi bebek. Udah Salah, maintenance. jangan Iya, diikutin, iya, salah. Dan ini dipakai sama atlet elit. Oh. Tapi kalau orang pemula, oh main track lab, justru kebalik. Ketika kita udah tahu teorinya ini itu, kaca itu nggak pernah bohong. Iya lagi. Kalau Itu sampai tren begitu ya jadinya ya Bang Tora ya. Apa tuh? Cek lab itu jadi tren Jay. Yes. Jadi setiap kali habis running, mereka tuh cek lab Jay. Betul. Jadi tren jadinya. Bukannya salah ya Bang Deni, bukannya salah. Kalau memang kita punya kelebihan, tidak ada salahnya. Karena itu kan memastikan. Memastikan. Cek lab bisa salah, firasat kita bisa salah, artinya bisa dikombinasikan. Ketika kita ngerasa baik-baik saja, tapi hasil cek labnya berbeda, itu kan kita bisa ada namanya evaluasi. Tapi mostly rata-rata feeling sama cek lab kita itu mirip-mirip. Secara garis umum, begitu. Feeling itu artinya kita sudah benar-benar ngerasain badan tuh udah fit, fresh, seger. Betul. Untuk itu secara postur juga udah kita merasa cukup gitu ya. Betul. Ustadz gimana? Udah merasa cukup belum pas ngaca? Apa perlu cek lab? Dikit lagi. Dikit lagi. Mungkin 5 kilo lagi. Mau coba cek lab Ustadz? Enggak perlu. Kalau Ustadz Karena setiap ngaca gue udah lihat udah mulai Is. nggak ada ke depan lagi di Oh, iya. ya. Apa yang ke depan Ustaz? Maksudnya perutnya gitu ya. Kalau Ustadz dari yang 5 tadi yang mana Tat? Hah? Belum, Dari performance lima. belum nih. Tapi sebentar. performa. Yang penting gini, satu kita mesti puas dengan kondisi badan. Tapi kadang-kadang kondisi badan ini kita kadang-kadang suka menormalisasi. Kalau pasangannya gemuk, sorry itu sih, ya udahlah kita sama-sama gemuk, bahagia, happy. Aduh, ya Nah, salah lagi. ada indikasinya secara kedokteran ilmiah. Yang pertama lingkar pinggang untuk cowok tidak boleh lebih dari 90 cm. Aku sudah lewat. Untuk perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Karena indikasi terkuat
ketika kita sudah offside, visceral fat kita kemungkinan besar sekali tinggi. Visceral fat. Yes. Bahaya juga kalau misalkan livernya juga ada fat itu bahaya lagi ya. Semuanya bukan livernya saja Bang. Semua yang nempel di organ-organ internis lah begitu ya. Betul. Baik itu organ vital kita, baik itu sendi kita, ligamen, otot, semuanya jerit kalau misalkan kita sudah overweight. Begitu. Ini kayak begini dengerin Bang Tora aneh kayak istighosa tau gak? Iya, Yang iya, kalau iya. mau ujian tau gak? Iya. Ada yang pernah ngerasain gak? Jadi sekolah mau ujian nih. Itu kan ditakut-takutin serem. Ini kayak gini nih, ini serem. Kali megang mic saya Iya, ketampar-tampar. mendingan orang takut di awal. Takut nih Zat, takut nih. Mendingan kayak Serem. orang Betul, mau Ustaz. bisnis kan mendingan deal awal nggak enak kan gitu lah. Yes, betul. Iya, kalau bicara enak nanti ada nggak enaknya. Kalau bicara nggak enak ada enaknya. Wah luar biasa. Ustaz. Iya, makanya saya pribadi kenapa akhirnya begitu ada walaupun awalnya FOMO ya. Ternyata di situ gue sadar gue penting sehat nih di usia apalagi udah gocap kan gitu ya. Penting nih untuk gerak, untuk jaga makan. Ya tujuannya sih pengen lihat anak-anak lu jadi ini ulama lagi lah. nih. Ya. Lagi sedih. Ya Sedih deh, pengen udah. ya lihat anak gua jadi Betul. ulama itu aja sih. Kan Masya umur Allah. mah rahasia Allah. Yang pasti badan ini amanah. Iya. Betul. Badan ini amanah dan gue nggak suka ya. Ada orang kalau dia olahraga, celana cingkrang, jenggotan, tapi merusak badannya sama ngerokok, nge-vape. Aduh, Masya Allah. Tuh Banyak itu. sering banget ya. Kalau gitu dengar ya. kayak dia, anak datang di rumah anak ada kajian Ustadz Fulan disebutin Ustadz Kibar gitu dia. Iya kayak gini. Kibar. Bukan ini di kabir. Oh iya apa? Sorry maaf. Ya. Izin, ini Ya. beda. Ini kabir ini. Gue lihat habis main pedal, dia ngerokok. Walaupun rokok yang kecil-kecil apa sih itu Pots. namanya? Pots. Nah itu ya, atau nge-vape. Badan itu amanah loh dan badan akan dipertanyakan nanti. Betul. Bener Jadi banget kan lagi. kita taunya yang ditanya tuh nanti 5 ya. Umur, masa muda, harta dari mana untuk apa. Terus ilmu. Padahal dalam riwayat lain ditanya nanti jasadmu fima ablah. Ya innal abda la yus'al an jasadi fima ablah. Bahwa seorang hamba nanti akan ditanya badanmu nanti untuk apa. Iya, Makanya di sini jadi dalil lu nganggur ditanya lu. Maksudnya badan lu nanti ini amanah dari Allah gitu. Ketika kan banyak orang alasannya gini Bang. Wah ngerokok nggak ngerokok lu mati mati betul. aja. Ya setidaknya gue udah jaga amanah yang Allah kasih. Betul. Gitu. Ya makanya penting. Makanya saya ngajakin mereka untuk olahraga. Raga ya Allah. Ya Lagian- walaupun banyak Walaupun kecewanya. banyak Tenang emang. aja, Sat. Masih latihan, Tat. Diajakin Iya. main sibuk apa ya. emang. Iya. Ya bingung gue harus olahraga jam berapa gitu loh ya. Iya. Sibuk-sibuk banget Sat. Sibuk Iya. banget. Bang Denny gini ya, kalau sudah diajakin ya sport games dan kita masih belum ke-trigger untuk semangat, ini berat banget. Saya tuh Harus tipe semangat dulu ya? coach yang gak suka janji-janji manis ya. Pahit kita bilang pahit. Kalau pedal saja sudah berat, olahraga sport game yang fun, ada skornya, ada menang kalah, itu berat. Apalagi kita masuk ke exercise. Angkat beban itu bosannya luar biasa. Senam SKJ Ya, ya kan. jogging sepeda dengan ini setiap saat 5 menit kita mau berhenti. Tapi kan kalau pedal kalau misalkan main mini soccer kita ketawa-ketawa. Iya. Fun. Ada interaksinya lah begitu Betul, ya. artinya kalau dengan yang sesuatu yang lebih fun, itu untuk menuju yang lebih ke atasnya itu berat banget. Berat sih enggak. Itakilah akhi. Pulang-pulang pegel-pegel doang. Ya, Tapi berarti ada salah teknik. satu olahraga pedaling saya senang. Ada saya ketemu sama jamaah lama-lama. Kemudian jamaah haji jadi reuni. Terus kemudian ada tausiahnya habis main pedal. Ya pokoknya saya lihat manfaatnya ternyata jauh lebih banyak gitu ya. Walau kita selalu cari senang. Ya karena emang kalau cari menang heart rate naik. Iya gitu ya. Iya, Cari iya, menang iya, iya. gitu ya. Cari- Bahkan berapa hal ternyata pedal itu butuh nahan emosi. Betul, Itu dia. Iya. Istilahnya kan Bang Ahmad. ada istilahnya itu Ustaz, the art of waiting. Seni dari menunggu karena dia ada pantulan kan. Iya. Siapa Betul, yang lebih sabar dia biasanya bisa menangin pertandingan. Begitu. Cuman kalau dari kasusnya Bang Denny nih, kita juga harus evaluasi rata-rata teman-teman yang sudah makannya kurang baik gitu Ustaz ya, tinggi gula, tinggi tepung, gorengan, itu pasti terjadi namanya lonjakan gula darah. Ini yang bikin kadang teman-teman bangun tidur malas, ya kan? Bangun tidur maunya megang handphone, scrolling terus karena hormonnya sudah kacau berantakan. Testosteronnya turun, proteinnya kurang, nggak dirangsang massa ototnya, jadi berantakan semuanya. Aduh ayo main pedal. Udah berantakan semua nih Sat. Gue udah Enggak, kecewa betul ini. males. Rabu yuk.
Makanya kalau kasusnya teman-teman mungkin Bener gak kalau misalnya gini? Kan kalau ngandelin temen ya susah ya. yes Ustaz. Mereka juga punya urusan. Betul. Akhirnya kita ngandelin pasangan. Pasangannya? Maksudnya apa? Pasangan tuh istri maksudnya Iya, betul, untuk betul. olahraga bareng. Betul. Maksud saya gini, jangan sampai kita sehat, dia enggak. Betul. Penting. Luar Makanya biasa. Ustaz. besok ada pertandingan couple, gue mesti gitu. Oh iya. Ya, karena udah capek ngajak dia, ya gue ngajak begitu aja. Gitu loh. Bisa telat lah. Udahlah. Ayo Dan besok tadi menarik nih dari Ustadz nih, katanya kalau misalkan kita nyari menang heart rate-nya naik. Ini masuk ke poin nomor 5, performance. Memang tidak bisa bohong. Angkat beban itu luar biasa sehat, presentasi cederanya cuma 1%. Tapi ketika kita masuk ke binaraga, powerlifting, di mana ego berbicara, angkatan bisa 200 kilo, 300 Performance kilo. juga itu. Dengan badan massa otot yang direkayasa genetik segala macam, rusak tubuh kita Ustadz. Bener. gitu. Dan banyak teman-teman konten kreator coach yang takut untuk menyuarakan ini karena seolah-olah kita mau menyerang mereka yang pakai PED atau steroid anabolik. Padahal enggak. It's just education. Jadi lo ketika mulai berolahraga punya ekspektasi yang benar. Betul. Jangan cuma sekedar modal dada ayam telur berharap mau masuk ke kayak teman-teman yang ke Mr. Olympia. Waduh. Kita tidak menyalahkan ya karena ini kan Ridho tuh. pilihan. Ini pilihan. Karena tapi secara ilmiah Olympia. memang merubah genetik manusia itu saya nggak tahu nih mungkin nanti Ustadz menjelaskan. Ketika kita pakai steroid atau Steroid, PED ya. lainnya ini banyak efek negatifnya. Bahkan sampai subhanallah cowok itu bisa punya air susu. Hah? Ya. Lah kenapa bisa begitu? Ya Emang karena ada hormonnya hormon naik. Kan dada kita jadi besar banget. Kadang-kadang lebih besar dari wanita. Iya gede kotak gitu. iya. Nyut Betul. Oh iya yang ada di gitu. Tapi bukannya besarnya dada itu bukan yang karena besar ototnya gitu bang? Jadi gini, ketika kita pakai disuntik itu memang tidak langsung butuh tetap effort latihan yang keras. Tapi harus teman-teman tahu ketika kita memakai PED, performance enhancing drugs atau PED itu maksudnya obat. iya kalau PED, Steroid PED itu kan semacam. luas. Steroid itu part of PED. Jadi kalau PED PED, itu kita ngomong banyak. Ada namanya sekarang lagi ngetren peptide, macam-macam Ustaz. Peptide, betul. Tapi secara umum itu merekayasa genetik kita. Hormon testosteron yang sudah rendah Pinter. dinaikin. Besok masuk grup bang, ntar masuk Luar grup. biasa. Masuk grup. Makanya harusnya Asof punya setiap pekan itu kita olahraga bareng. Masuk. Bener-bener. Oke. Kita jadi Oke. coach private ini. Gitu Iya, ya. Sam. Amin. Iya. Ini video gak usah ditayangin. Lu bayar deh. Gak ditayangin nih. Jadi intinya obat-obatan yang merekayasa genetika kita justru bisa memberikan efek samping gitu bang. Oh jelas. Tadi kan kita sudah berbicara performance. Jangankan kita masuk ke PED. Tanpa PED pun ketika kita sudah berbicara performance mungkin efeknya baik yang negatif. Kayak teman-teman, sekarang saya tanya nih sama Abang Riki, Bang Dani. Kenapa orang olahraga bisa cedera? Apa faktor terbesar? Kira-kira apa? Oh iya benar. Kalau misalkan memaksakan. Satu memaksakan. Iya. Bang Dani apa? Ya kurang ada ilmu tekniknya kali. Yes, barangkali. terus no. Sebenarnya apa yang bikin kita cedera dalam olahraga secara umum ada 3 kan. Benturan, overuse, sama teknik yang salah. Yes. Tapi ketika ini dipicu satu hal, ego. Lo kenapa angkatannya bisa berat banget tekniknya salah? Egonya keluar. Lo belum siap di 100 kilo, lo hajar. Iya. Ya kan? Oh, kayak gini depan bola pengen nyemes kagak pakai. Iya kalau itu membuka ego. No lempeng. Ini kena ya. Kena muka orang. Iya. Kayak siuk kagak pakai ilmu. Gitu ya. Izin. Jadi ketika teman-teman mau mulai olahraga, kontrol egonya. Iya, Semakin muda, kita semakin susah untuk kontrol ego. Tapi menjelang 30, hormon testosteron secara ilmiah akan menurun. Ego kita itu pasti menurun. Nah yang aneh ketika orang usia 40, main sepak bola itu masih ngotot banget tuh. Iya. Masih ngotot Iya, banget iya, ya. iya. Iya emang. Yang dicari menang Iya, mulu. Ini iya. ada yang salah berarti. Mau nikah lagi Iya, kali. makanya tadi- Mau nikah lagi kali. Tadi istri saya bilang, ayah aku kalah, yang aku kalah, nggak menang. Yes. Cari seneng aja. Betul, Iya karena gue ngerasain. Makanya beberapa hal kalau ada turnamen ya itu kayaknya gue pengen menang kan. Heart rate naik. Makanya beberapa kali saya menghindari turnamen yang berat-berat. Berat-berat. gitu. Tapi sebenarnya ini kan seperti pisau ya Ustadz ya. Ketika kita bisa menggunakan, kita bisa motong sapi, kita bisa motong sayuran. Ketika dipergunakan dengan negatif bisa buat nusuk orang, bisa nodong. Begitu juga dengan turnamen, dengan performance. Dia bisa meningkatkan semangat kita untuk latihan, satu. Terus bagaimana caranya supaya mental kita, kontrol kita terjaga. Syaratnya 2, teknik yang baik. Yang kedua adalah pengalaman. Ketika teman-teman bisa menggabungkan teknik dan pengalaman, heart rate-nya nggak mungkin naik. Itu yang saya terus belajar. Yes. Gimana begitu nyemes kagak marah. Iya. Kagak nafsu. Bingung juga Oke. sih gitu loh ya. Pertama udah begitu servan tenang. Yes, Tenang. tenang. Begitu
Iya, iya, Tadi iya. Ustadz Jadi- baru main pedal di bulan apa Ustadz? 25 Agustus. 25 Agustus tahun 2025. Iya. Nah insya Allah kalau konsisten 2030 sudah bisa stabil Ustadz. Lama banget. Sabar, Sat. Jangan ada ego di situ. Intinya kan memang Bisa dipercepat itu. Bisa dipercepat ya hybrid. Iya, Gimana hybrid? Ya, insya Allah kan udah ada coachingnya. Iya. Udah ada coaching. Oke, jadi Bang, kita dari tadi kita ngupas benar-benar masalah olahraga gitu. Iya, teknik Tadi segala Abang macam. bilang juga bahwa olahraga itu nggak pernah lepas dengan namanya diet ya. betul. Nah, sangat itu betul. di mana porsi diet dalam proses kita mencapai 5 tadi itu? Yang 5, nggak bisa 5-5-nya langsung jalan Bang Denny. Jadi dalam progresnya buat teman-teman yang baru belajar, pilih dulu salah satu. Oh gue punya masalah metabolik, Oke. fokus di sini dulu. Makanya jangan Yang awal loncat. banget dulu ya? Ya ini kan sama kebanyakan ikhwan di luar ya. Belum belajar tauhid, udah masalah poligami, loncat. Ya kan? Bukan loncat lagi terbang. Iya lagi. Iya. Happy banget ngomongin poligami ya. Banyak misconception di sosial media. Oh lo kalau overweight nggak boleh lari. Siapa bilang? Siapa bilang Bang Siapa lari, Bang? bilang nggak boleh lari? Jadi boleh lari? Boleh lari dengan program yang tepat. Kalau mau Jangankan- tahu caranya gimana? Oke. Ketik rek spasitora. Masih ada begitu ya? Di olahraga Oke. itu ada yang namanya penting sekali polarized training. Jangankan atlet amatir, jangankan yang baru mulai. Atlet di level elit pun menggunakan polarized training. 80% mereka berlatih di medium. 20%-nya effort tinggi. Nah sekarang Bang Dani kasusnya di mana? Oh gue masih punya kelebihan berat badan. Fokus dulu di nomor 1. Penyakit metabolik. Karena kan masuknya overweight itu sudah ke metabolik. Ini dulu fokus. Bukan berarti nggak boleh main pedal. Boleh. Disesuaikan. Iya. Gitu. Potong Sekarang kan kompas Bang. Sedot lemak Bang. Iya. Langsung habis potong des. Iya. Habis Bang. Ini mumpung ini. Potong lambung. Kan katanya kalau udah usia-usia ya 50, Betul, 40 itu testosteron tuh kan Turun. berkurang. Turun. Dan ternyata yang entah dia benar apa kagak. Tapi gue ngerasain juga sih. betul. Gemuk tuh susah banget untuk kurus. Untuk dihilangkan. Kalau testosteronnya nggak stabil. Betul. Nah makanya menurut Antum itu teorinya bagaimana tuh? Secara teori benar Ustadz, tapi kita kan harus melihat kenapa testosteron gue itu bisa turun. Pertama, masa otot sarkopenia. Otot ini adalah pion pertama untuk metabolisme tubuh kita supaya bagus. Itu kenapa teman-teman yang biasanya di bawah 30 makan banyak nasi padang, soto, Kagak somai. gendut-gendut Nggak ya. gemuk-gemuk. Iya, Ustadz saya masih punya itu. teman yang angkatan, begitu pas SMA kurus-kurus. Kok pas reunian udah pada mekar. Ya karena sarkopenia. Dan yang lebih parah ketika Nah, teman-teman gimana itu apa? waktu teman-teman SMA badannya kurus-kurus. Enggak, sarkopenia itu apa? Sarkopenia adalah penurunan Penurunan masa massa otot otot. ketika usia kita menjelang 30 di atas. Dan bisa lebih cepat sekarang. Dan saya selalu bilang ke teman-teman hati-hati yang masih usia di bawah 30 tapi sudah punya masalah overweight, masalah GERD. Tubuh kita ini canggih banget. Salah satu tujuan saya bikin challenge 1000 hari workout tanpa rest day adalah ini loh badan manusia. Visi misi saya kan nomor 1 itu bukan olahraga jor-joran Ustadz. Tapi gimana caranya 1000 hari gak boleh sakit. Ada tiga kali bulan puasa Ramadan, 3 kali Idul Adha, itu harus dilewatin semuanya. Dan jujur kalau bulan Ramadan itu workout beratnya luar biasa. Karena ada taraweh, kita dituntut untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ya kan belum lagi puasa, kebetulan juga istri ngurus anak, harus masak, belanja segala macam. Digabungkan jadi satu. Saya punya banyak klien, rolling aja tuh. Klien saya yang A sakit, ini B sakit, saya alhamdulillah sampai sekarang gak sakit-sakit Ustadz. Untuk Ramadan udah ada jadwal umroh. Waduh, ini menjurusnya kemana nih Ustadz? Jangan Nanya. Nanya doang. Belum Ustadz, belum Nanya Ustadz. doang. Daripada Iya. ajak yang kagak jelas. Betul Iya, Ustaz. iya. Iya, betul. Ngajak anak. Belum, Ustaz. Ngajak Dan, anak. dan ini penting banget nih Bang Arik, ini penting Iya. banget ya. Manusia itu pada fitrahnya secara dilahirkan adalah makhluk untuk bergerak. Tadi kita bahas ya. Ada atlet panjat tebing dengan kekuatan jari, renang mereka bisa nafas dengan luar biasa. Adaptasi ya. Terus juga satu yang harus kita tahu, manusia itu tidak punya bakat seperti beruang. Tidak punya bakat untuk menyimpan lemak. Artinya ketika lo mau dalam hitungan bulan, itu bisa hilang semua. Karena kan kita gak pernah hibernasi. Secepat itu. Itu apa? Water fasting kayak gitu? No, ya tergantung. Tergantung budget semuanya. Jadi tergantung budget. Semua metode diet itu pada umumnya ketika kita menjalankan dengan SOP yang baik, insya Allah akan menghasilkan hasil yang optimal. Dari carnivore, ketogenic, intermittent fasting, kalori counting. Ya saya termasuk orang yang suka, saya pribadi sekarang lagi carnivore, tapi di forum-forum carnivore saya juga suka debat. Karena sebagai muslim gak bisa. Karena kita puasa disuruh berbuka pakai kurma. Iya, gak mungkin dong kita strict banget. Dan Iya. makanya ketika kita sudah sedikit baik belajar agama, dalam hal pertama yang waktu itu saya belajar Ustadz ya, ada apa ya, poin pertamanya adalah kan kita selalu di tengah.
jangan takut makan ini Iya, ketakutan kebanyakan. banget, jangan bermudah-mudahan. Iya. Gitu. Artinya Bang Dani kalau mau fokus serius, memang yang paling berat itu adalah di 30 sampai 60 hari pertama. Itu akan berat sekali. Berat, Bang. Jadi gini Bang Gani, Bang Tora. Jadi Anda punya cerita bahwa dulu itu tahun 2018 Sebelum lah. Masehi. Oh 18 ya. Buset lama. Tahun kita. Sorry. 2018 kan. Iya. Itu Anda pernah ngikutin program namanya ketogenic Yes. plus sama ini intermittent fasting. Jadi dua Anda gabung gitu. Nah, itu memang efektif. Anda ngejalanin itu kurang lebih sekitar 2 bulan Anda turun 20 kilo. 2 bulan. Yes. 20 kilo. Di bulan ketiga itu mulai stagnan. Gak ada penurunan. Di bulan keempat karena mungkin Anda itu ngejar target lah. Iya. Target penurunan berat badan. Itu malah yang terjadi darah Anda itu jadi asam. Dan ada penumpukan lemak. Karena kan ketogenik itu kan kita gak boleh makan karbo sama sekali. Betul. Dan kita hanya boleh makan VCO, daging, Betul. dan semua yang terkait dengan itulah gitu ya. Yang terjadi malah Anda kolaps di lapangan. Waktu itu lagi mau futsal. Dan Anda memang sebenarnya hobi juga olahraga gitu. Jadi yang harus digarisbawahi adalah kita jangan salahkan metodenya dulu. Evaluasi dulu. Dalam 2 bulan kurang 20 kg boleh nggak pertanyaannya? Saya selalu bilang boleh. Lo mau turun 50 kilo dalam 3 bulan nggak masalah. Syaratnya satu, nutrisinya tercukupi. Ya That's kalau the udah point. That's the point. Bang Dani mesti tahu waktu gue turun 20 kilo, apakah nutrisinya tercukupi atau hanya kejar lemak dan juga kejar prinsip ketogenik. Kalau nutrisinya nggak tercukupi, tubuh kita pasti nagih. Nggak bisa. Oke, jadi nutrisi itu nggak cuma tentang si daging aja ya, Iya. nggak cuma tentang protein aja No, berarti ya. segampang ini teori nih. Wah kalau dibocorin nanti coaching nggak laku nih. Makanya bayar ini nggak cuma subscribe ini bayar. Makanya saya tuh suka belajar. Salah satu di pengobatan klasik adalah tubuh kita itu luar biasa. Kalau kita ngantuk indikasi kita kecapean. Kalau kita haus kita indikasinya harus minum. Lapar itu indikasi kita kurang nutrisi. Artinya ketika kita kenyang nutrisinya tercukupi. Oke. Tapi poin berikutnya ketika lo lapar apa yang dimakan? That's it poinnya. Itu poinnya. Ketika kita makan makanan yang bisa memicu lonjakan gula darah, rusak badannya Ustaz. Iya, kaget. Tapi kalau ada, gue sering ketemu orang main habis olahraga Yes, makan besar. betul. Habis olahraga makan. Mereka punya prinsip gini, gak apa-apa lu yang makan apa aja yang penting Bergerak, olahraga. Nah boleh, gimana tuh? boleh ketika usia kita di bawah 30 tahun. iya. It's okay. Analoginya gampang sih, kita punya mobil 2 miliar, 3 miliar. Mau gak usah habis dipakai, olinya gak diganti, dikasih bensin yang oplosan. Gak mau, itu mobil yang harganya 2 miliar. Badan ya kan, kita teman-teman bisa searching deh. Harga ginjal berapa kalau kita jual, betul. satu mata itu berapa. Kok mau, coba cek deh Bang Riki, lihat Ustadz ke minimarket, ambil makanan, lihat ingredientsnya. Itu kita udah gak ngerti. Bonzonat lah, pewarna inilah, pewarna itu. Kok mau gitu. Padahal makanan banyak pilihan. Bisa makan kebab, kambing. Bahkan di pengobatan klasik, kambing itu hanya 2 jam larut di lambung Ustaz. Kalau coklat yang sudah bercampur 7 dengan jam. gula 7 jam. Lebih lama. Ya gimana Sat? Ustadz bilang Kalau katanya makan kambing coklat itu buat happy Sat. dikasih rasa coklat jadi berapa jam? Waduh. Mana emang kambing coklat. Tapi memang Ustadz ya kan di Al-Quran atau hadis ya, yang merusak itu kan tangan manusia sendiri Ustadz ya. Makanan itu kan sebenarnya sehat. Tembakau itu bisa menjadi pengobatan. Coklat itu yang asli sehat. Gimana logikanya coklat bisa manis? Iya. Dan di pengobatan klasik itu saya pernah ngobrol panjang bahwa apapun makanan yang sudah tercampur gula pasir, apapun itu sudah menjadi isrop berlebihan. Karena proses pembuatan gula pasir itu sudah melalui proses yang panas sekali. Caramelize itu ya tadi. Iya betul sekali, dari tebu jadi gula pasir, diwarnain lagi jadi putih segala macam. Jadi kalau menurut dia apapun makanan yang sudah tercampur dengan gula pasir jatuhnya isrop, lambung kita panas. Kalau gula batu Bang? Sama aja. Enggak Jay. serius. Sama aja. Kan kalau ini baru nih banyak sekali orang berpikir gini. Gue pakai gula batu aja lebih sehat. Nah itu apa bener apa enggak tuh? Ada logikanya gini, lebih baik belum tentu sehat. Oh. Lebih baik, ya kalau ada pilihan gula batu, gula pasir, lebih baik gula Gula batu. batu. Tapi Iya, kalau iya. bisa tidak sama sekali, kenapa enggak? Iya benar. Tapi kan butuh proses. Iya. Sekarang udah enak, ada namanya stevia, Iya. ya kan itu bisa mengontrol gula darah kita. Gitu. Nah itu ada penemuan terbaru lagi tuh. Stevia itu juga ternyata bisa meningkatkan resiko kanker ya. Tergantung. Jadi secara umum, saya pribadi mengambil stevia itu aman karena di Brazil sudah dipakai di puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun ya, sudah turun menurun gitu. Dan dalam
dunia penelitian selalu ada kepentingan. Nah kita harus belajar. Jadi enaknya tuh kalau penelitian mirip-mirip dalil. Ada yang sohi, ada yang nanti dibikin itu penelitian yang sudah benar. Elit global. Tapi yang membiayai siapa? Oke. Elit global. Oh sebebas itu di sini. Iya. Salah satu yang saya tahu, salah satu yang kontra dengan stevia itu adalah PBB. PBB. Dan memang PBB ini ya kita tidak bisa menutup mata ya. Banyak kepentingan yang susah ditebak. Iya. Bukan negatif ya, susah ditebak. Di sana ada satu mata saudara. Jadi sorry. tadi bagus sih ilustrasinya bahwa mobil kalau olinya jelek, Betul, ya dikasih oplosan, ya ini jadi jelek ya, termasuk badan ya. Berarti prinsip lu olahraga yang banyak terus makan sepuasnya nggak bagus juga ya. Betul. Yang penting, intinya tetap dijaga ini sehat apa enggak. Ya halal thayyib kembali lagi. Betul. Itu ya. Cuman Ustadz yang menarik adalah sebetulnya makan banyak itu harus. Bahkan yang menarik adalah suka. yang menarik adalah ternyata salah satu bangsa yang makannya terbesar adalah bangsa Arab. Iya. Mereka kalau makan itu luar biasa. Iya. Intinya adalah ketika kita tidak makan makanan yang menaikkan resisten insulin, itu insya Allah tidak akan berdampak negatif. Selama makan banyak, bedakan makan banyak dan makan berlebihan. Iya. Saya makannya banyak banget. Banyak ini saat banyak, di konten ini banyak banget. Tapi apakah itu berlebihan? No. Ketika rasa kenyang datang, stop. Iya, banyak banget. Indikasinya kebanyakan apa? Ada rasa mual. Nah tubuh kita itu udah canggih banget. Kalau udah sampai mager, terus juga mau ngapa-ngapain malas, salah satu indikasi makannya terlalu berlebihan. Gitu, nggak bisa dipukul rata. Belum tentu Bang Dani badannya sebesar ini, makannya lebih baik dari saya, belum tentu. Banyak antum, Bang. Banyakan saya. Banyak. Saya tuh Idul Adha kemarin mungkin hampir 2,5 kilo kambing sendiri Ustaz. Bener. Paha kambing. Karena kan saya senang ada hadis, kalau salah mohon dikoreksi Ustaz. Nabi SAW itu makan satu kambing ukuran penuh full. Iya, paha. Gitu. kambing. Paha kambing. Jadi saya makan ada kolesterolnya nggak ada masalah sama sekali. Ya kan yang bikin menyebab kambing itu jadi buruk ya either dari kecapnya. Iya. Kecap itu luar biasa. Tulisannya kan kecap tet Manis. ya dari kacang kedelai. Padahal kedelainya paling cuman 12%. Lebihnya gula. Lebihnya gula. Iya benar. Belum Alika, santan si nih Bang. Alika tuh si Alika. Santan itu sebetulnya kan oke Bang Dani. Tapi ketika dia permasalahannya santannya sudah dicampur sama minyak nabati. Oh iya. Minyak nabati itu yang sebenarnya punya masalah besar. Elit global lagi arahnya nih. Iya. Tapi pada intinya ya sebetulnya ketika teman-teman tidak punya masalah metabolik, makanan itu lebih santai. Makan lebih santai. Ketika Ustadz sudah masuk ke masa maintenance, makan gorengan sesekali gitu ya nggak masalah. Martabak dan lain-lain. Jadi sebenarnya malah justru urusan diet juga nggak bisa sembarangan aja ya. Iya benar. Betul. Urusan olahraga nggak bisa sembarangan. Butuh urusan coaching. butuh coaching kalau kayak gini. Tapi harus ditanya juga ke Ustadz Bang. Dari Iya. tadi kan tuh bahas olahraga. Apa efeknya sama kita nih sama orang Islam sama Muslim? Iya, Lah karena iya, kan yang paling sering olahraga kalau Ane lihat nih Bang. Iya. Itu orang-orang Eropa, orang-orang Amerika kan mereka kan kalau nampilin Kesadaran buat jaga olahraga, dirinya iya. lebih kelihatan Orang malah Islam tuh justru. sengaruh apa saat buat Muslim olahraga ini Sat? Ya ketika kita berbicara tentang olahraga kan kita udah sering dengar Nabi juga nyuruh olahraga. Betul. Nabi balap lari sama Aisyah. Kemudian ada riwayat tentang renang, berkuda. Kemudian satu lagi memanah ya itu kan olahraga juga. Tapi yang pasti sehat itu adalah nikmat minallah. Sehat itu nikmat dari Allah. Kemudian bagaimana sehat itu menunjang ibadah. Kalau orang mau pergi haji, ya emang ada olahraga dulu. Gitu. Mau berangkat umroh juga harus ada olahraga dulu. Biar di sana nggak sia-sia. Makanya saya pribadi ketika sudah turun berat badan bisa tahiyat akhir. Wah, Bisa tawaru. Masya Allah. Masya Allah. Nikmat sejauh banget. itu ya Ustadz ya. Terus Sejauh, dari sujud naik ke atas Iya. bisa nggak duduk istirahat dulu gitu langsung ke atas kagak pakai goyang gitu ya. Iya. Bahkan saya temukan satu perkataan dari salaf bahwa rusaknya badan itu bisa jadi gara-gara rusaknya hati. Iya. Betul. Iya kan? Betul. Benar kan? Coba deh. Betul. Kenapa dia badannya rusak? Bisa jadi hatinya rusak. Betul. Tadi udah tahu rokok haram. Yes. Terus dia berarti kan hatinya ada sesuatu yang salah gitu loh. Iya. Makanya ternyata badan ini juga urusannya sama masalah bagaimana hatinya gitu. Makanya kalau di hatinya ini adalah
nikmat dari Allah harus jangan disia-siakan. Saya mudah-mudahan dengan sehat ini bisa bahagiakan keluarga. Ya bisa, ya maaf kalau Ustadz sakit-sakitan juga kasihan jemaah kan ya. Iya ya, Ustadznya berhalangan, ujur, mencret. Sering lagi Ustadz ya, sering lagi. Iya, Makanya belum jadi Ustadz nih, belum dan bisa nih. penting lagi tadi bahwa ternyata badan itu akan ditanya gitu. Nikmat kata ulama salaf bahwa nikmat itu izalam tashkur zalat. Nikmat kalau nggak disyukuri dia akan pergi. Nikmat kalau nggak disyukuri dia akan pergi. Badan ketika lu nggak syukuri ya penyakit datang. Betul. Insya Allah. Jadi siap Bang Rani? Kapan kita mulai? Siap. Jadi memang kita harus set purpose-nya dulu Jay. Itu purpose yang paling mulia tuh, yang paling utama itu ya kan. Ya kita Jadi kita jaga tubuh harus ini untuk nih, agama. anak-anak Zaintip ini harus gimana ada coaching gitu loh. Betul Ustaz. Biar Tujuannya memang ngomong panjang lebar ke sana Ustaz. Iya. Itu yang utama ya. Nanti billing Ya. di belakang ya akan ada nih billing nih. Saya tuh sampai di titik begini Ustadz ya, kadang-kadang sisi ego kita juga keluar ya kan. Kalau dalam Islam itu semua perintah secara penelitian menunjang dengan kesehatan Ustadz. Dari puasa, perbanyak jalan ke masjid, ya kan, tidak tidur larut malam, bangun lebih awal, ada benar umroh, banget, naik haji, jangan makan berlebihan, boleh makan kenyang sekali-sekali. Itu semua diteliti sama orang non muslim. Tapi kenapa? Makanya tadi saya bilang, ilmu itu sederhana. Marketing yang bikin seolah-olah ribet banget. Gitu. Indikasi nutrisi kita tercukupi apa? Cukup dengan kenyang. Tapi kan kalau misalkan kita masuk ke dunia fitness, harus 2 kali lipat berat badan. Harus pakai vitamin ini, tambah itu. Enggak juga. Iya. Kalau kita mau secara gampang kita lihat flashback kakek nenek kita, mungkin yang generasi 80-an, 90-an, mereka kan luar biasa kekuatannya. Cuman pada hari ini ya kita nggak bisa tutup mata ya, kita diserang dari berbagai macam arah, dari makanan, dari sosial media, dari gadget, ya kan? Gadget menyerang otak kita, makanan menyerang kekuatan kita, ya kan? Belum lagi secara kebudayaan menyerang akidah kita. Tidak anak-anak rusak. Saya sampai bingung kadang-kadang mau makan tuh ya. Gue pengen makan sehat. Gue udah bisa nolak ajakan mereka untuk makan yang gak bener. Iya. Gitu ya. Makan malam gue udah bisa Pada nolak. botak gagal, pada botak gagal. Udah banyak, mereka udah gak bisa lah. Ya. Terus tapi kadang-kadang saya mikir nih, saya nyari misalnya, kita juga awam ya. Iya. Awam nyari makanan. Sampai ada sebuah superstore untuk makanan sehat. Sehat. Iya. Saya lihat itu ya. Cuma bingung juga gitu. Apa di situ yang sehatnya gitu loh. Tetap ada gula. Yes. Tetap ada ini, tetap ada gini. Pada intinya kan kita bisa rujuk ke ilmiah ini, pentingnya tubuh kita kalau dari Kemenkes siap untuk menampung 50 gram gula. Jadi juga jangan terlalu takut. Kalau misalkan kita ke American Heart Association batasnya lebih kecil 40 gram. 40 gram. Ya, Jadi ini hanya gula tambahan, tidak termasuk dari glukosa dari nasi, dari buah-buahan yang kita makan. Jadi pure gula yang memang dari luar. Ya udah 40 atau 50 gram itu besar Ustaz. banyak Sekitar, itu. boleh tuh. Boleh 4 sendok ketika tidak punya hutang, ketika tidak di nomor 1 penyakit metabolik. Tapi alangkah bijaknya kalau teman-teman sudah punya keluhan asam urat, memang overweight, disiplin dulu. Saya selalu menganalogikan gini, ketika kita punya utang, boleh gak sih kita beli mobil mahal? Boleh. Boleh punya utang beli mobil, boleh kalau pedagang. Tapi kan ada resikonya. Ada resikonya. Iya. Utang kita bertambah, mobilnya dijual lebih murah. Lebih bagusnya kan, apalagi juga dalam syariat Islam, lunasin dulu utangnya dong. Betul. Ya ketika teman-teman sudah punya keluhan, kok gue bangun tidur lutut sakit, ya kan, berat badan, lingkar pinggang. Ayo effort sama-sama. Ya lalu coaching lo. Siap Tat. Coaching. Siap. Bang Nani, siap. ini real case ya, saya punya satu klien itu beratnya 135. Sampai sejauh ini adalah klien saya yang berat badannya paling besar. Masalahnya bukan di berat badan, hipertensinya 180 sampai 200. Mirip. Masya Allah. Deket-deket itu. 100 Dan minum Ustaz. Kalau orang berat badan tuh bisa ini enggak sih? Enggak kenyambung gitu kalau ngomong. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau kita ngasih sesuatu pasti miskom. Gitu loh. Enggak gue nanya. Saya enggak. Bisa Saya jadi, enggak. bisa jadi. Iya kadang-kadang kita ngasih tahu sesuatu beda gitu loh. Gue kasih tahu ini tahu urusannya jadi beda. Faktornya gitu. dua Ustadz, ketika berat badan, gula darah tidak stabil, terus otak kita diserang dengan detox sosial media, ada namanya brain fog, otak kita tidak bisa mikir. Jadi indikasinya dua, otak kita penuh ya kan dengan sekarang kan informasi itu masuk sangat cepat sekali. Itu yang harus dihindari. Informasinya banyak, aplikasinya sedikit, terus juga keterangannya hampir tidak ada. Jadi tadi kata Ustadz, sarapan nanti meningkatkan penyakit ini. Ada lagi yang bilang
Oh kalau misalkan lo gak sarapan justru yang bahaya. Orang bingung. Nyarinya jadinya. gimana ya Iya, akhirnya? padahal pada hakikatnya kita mulai dari garis start yang berbeda-beda. Gitu. Kalau memang mampu untuk tidak sarapan, aktivitasnya tidak berat, lebih baik tidak sarapan. Betul. Tapi kalau teman-teman membutuhkan kerja segala macam, ngajar, butuh tenaga, sarapan dengan sarapan yang baik. Nasi uduk boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tubuh kita itu tidak kenal namanya nasi uduk. Yang tubuh kita kenal itu cuman glukosa Nutrisi, yang dirubah menjadi glikogen. Permasalahannya ketika teman-teman makan nasi uduk, minumnya es teh manis, tambah kerupuk, tambah bakwan, glukosanya numpuk. Iya, semur jengkol. Iya. Belum usus. Iya. Tapi kalau makannya nasi uduk, lauknya pakai telur dadar, minumnya air putih atau teh hangat dengan stevia, insya Oke Allah lah ya. aman. Tidak Aman akan ya. Bener nggak kalau kita habis makan, jangan minum setelah 10 menit. Saya suka ini. Kenapa gak ditanya? Iya, Kan? iya, Ayo, iya, Tan. iya. Maksudnya gini. Ayo. Katanya, Saya Sampai cegukan, saya sampai cegukan. kita kan korban medsos Saya ya. suka ini. Terlalu banyak informasi, Yes, overload information. betul. nih, Ya, overload gitu ya. information. Nah, ketika katanya kalau mau habis makan jangan minum dulu. Iya. Sampai biarkan dia bekerja. Iya. Nanti baru setelah apalagi di Jepang katanya jalan. Ya, karena begini-gini. Nah, menurut antum gimana? Karena nggak ada yang pada kalau jadi semua teori kalau di depan antum salah semuanya soalnya gimana ya. Nih, saya nggak menyalahkan teori apapun Ustaz. Ini kalau jawab benar siapa yang seneng, salah siapa yang seneng. Jadi balik lagi, setiap manusia itu luar biasanya diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda. Bahkan kembar identik pun punya kebiasaan yang berbeda. Begitu juga dengan lambung kita. Kalau teman-teman sudah punya masalah GERD, memang ada beberapa saran dokter ya. Bukan dokter itu banyak menyarankan ketika kita punya masalah lambung, memang sebaiknya jangan minum dulu. Tapi pada umumnya ketika kita makan dengan minum yang tidak terlalu banyak, tidak mengganggu secara metabolisme. Secara umum. Tapi kan setiap orang kasusnya beda-beda. Beda. Saya pribadi mengambil pendapat lebih baik tidak minum. Ya, salah. Saya pribadi. Saya pribadi. Saya punya bantahannya. Ntar dulu nih. Nih. Gimana kalau makan soto? Makan sop. Bini masak sayur sop. Ada kuahnya tuh seubuk. Iya, Ya gimana? jadi Gimana? Jadi kita makan nasi. Ntar 30 menit lagi gini, Bang makan Riki. kuah sopnya. Let's say sop itu takarannya adalah 50 ml. Lambung kita akan cukup. Tapi ketika udah tambah sop, tambah lagi minum satu gelas, artinya kondisi lambung kita lebih penuh. Oh gitu. Make Iya, sense nggak? kalau sop berarti jangan minum. Bukannya jangan. Tadi kan saya bilang secara umum di kedokteran medis nggak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi mengambil lebih baik tidak minum. Boleh minum lebih baik 1 atau 2 teguk. Ah boleh. Iya Masih ada boleh. Memang secara Masih ada ilmiah nggak ada masalah. Ini kan based on pilihan, based on kebiasaan dan kenyamanan. Kalau misalkan ustadz nyamannya tidak minum, ya jangan dipaksa untuk minum. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Artinya nggak harmful banget kalau kita misalkan minum. Nggak ada. Kita kan based ke penelitian, memang tidak masalah. Jadi balik lagi kayak misalkan suka pedas nggak? Oh lo nggak suka pedas, lo salah. Nggak bisa. Pedas tuh enak. Lo nggak bisa dong dipaksain. Dulu saat para sahabat kalau habis makan dia langsung minum apa gimana saat? Gak ada kayak dalilnya. Gak ada yang ketemu ya? Ah gak asik nih. Bang tadi kepotong bang. Tadi abang punya klien 135 kenapa Oh iya, itu? dengan tensi 180, 204 tahun minum pil 4 tahun. 4 tahun minum Non pil? stop, bayangin kondisi ginjalnya. Ada yang lebih parah dari 4 tahun bang. Kita olahraga hari ke-6 atau ke-7 itu tensinya sudah di 145, 150. Oh turun. Hari ke-12 bismillah normal 120-an. Dan pada 120 masih takut. Bang gue minum obat gak? Saya bilang, lalu gak pusing ngapain minum paracetamol? Ya enggak? Tapi karena sudah 4 tahun dan dari beberapa oknum dokternya bilang, Pak diminum ya kalau enggak nanti akan terjadi penyumbatan darah dan lain-lain. Ya kan? Kodarullah pada hari itu obatnya habis. Dan obat itu tidak bisa dicari di apotek sembarangan. Iya melodipin tuh. Mau gak minum, aman gak masalah. Aman bang Pari. Dalam belasan hari aja. Yes. Masya Allah. Tapi ini akan ada kasusnya setiap orang punya yang berbeda-beda. Berbeda, benar. Berbeda-beda. Tapi secara umum penyakit metabolik itu selama ginjal kita belum jebol, livernya masih oke, selama baru indikasi diabetes tipe 2, itu akan sangat cepat ketika kita mau. Ketika kita mau kuncinya. Orang kan banyak asam urat nih. Bisa 3 tahun, 4 tahun makan kambing sedikit asam uratnya naik. Ini berarti ada yang salah. Itu kan tadi kita bicara respon tubuh itu adalah sinyal nih. Tubuh kita kan gak bisa ngomong, dia ngasih sinyal.
harus ada yang diperbaiki Ustaz. Keliangan lah apa. Ya, metabolik itu apa aja tuh kategori metabolik itu tuh biar teman-teman tahu Jadi juga. ada dua yang suka kebalik-balik, penyakit metabolik dan juga Non-metabolik. degeneratif. Regeneratif. Ini mirip-mirip. Metabolik itu adalah fungsi organ vital kita menurun. Ginjalnya sudah tidak optimal, terus juga livernya berkurang. Kalau Genetik. satu lagi tadi udah sebut jadi lupa. Degeneratif. Degeneratif, Itu degeneratif. secara umum adalah penyakit yang ditimbulkan karena usia kita bertambah. Dan yang semakin parah ketika metabolik, komplikasi, gabungan ya kan, duet maut sama degeneratif. Degeneratif. Sarkopenia ditambah diabetes, selesai. Jadi regeneratif itu yang memang sudah pasti secara Ya fitrahnya secara kita umum dapat. degeneratif itu tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa Kontrol ikhtiar aja. untuk dikontrol. Tapi kalau metabolik selama dia belum gejalanya parah masih bisa dapat disembuhkan. Kalau ngocing tuh mahal gak sih? Ustaz dari tadi kayaknya ngebet banget di coaching. Ngebet. Ayo gace, ayo. Gue cuma Jadi bicara Ustadz, gini, lu kan gak bisa belajar tauhid kalau nggak pakai ustadz. Iya betul. Ya kan semua kan ada ahlinya. Iya. Nah, Pengorbanan. beliau Masya Allah termasuk ahlinya kan dalam bidang ini. Olahraga. Makanya ternyata kita kan olahraga ya sekedar fun, Betul. gerak seolah-olah ini benar. Padahal ada ilmunya. Iya. Cedera kan kadang nggak ada ilmunya. Makanya ya buat semua yang nonton ini penting banget. Sesuatu itu harus pakai ilmu. Maka ilmu qoblal amal ya benar. Bukan hanya masalah ibadah. Betul. Tapi ternyata dalam masalah kesehatan olahraga itu butuh ilmu. Betul. Ya memang banyak yang cedera. Karena semua memang diawali dengan senang dulu. Ya, tapi setelah senang ternyata harus ada yang lebih diperhatikan. Iya. Bahwa ternyata senang gak cukup. Ada metode yang harus dilalui. Masya Allah. Papi Ai. Yes. Kawan Ai. Panjang juga kita ngobrol. Gak sadar kita. Nggak sadar, sejam lebih. Mau, Nih, mau jawab Ustadz satu kalimat Iya, ya. satu kali nih jawab. Nggak mahal Ustadz, karena range sekarang, ya nggak mesti sama saya gitu, teman-teman bisa sesuai dengan range coaching itu rata-rata di start di 200.000 sampai kalau misalkan memang sudah dia punya jebolan prestasi SEA Games dan lain-lain, mungkin bisa 1,5. Range antar segitu. Itu per tahun. Per visit, per ketemu. Yo, Rugi Nah, banget. ini dia yang gue benci. Ada orang kadang-kadang ketika bicara tentang ilmu maunya murah. betul. Ustaz. Padahal Masya Allah dia harus belajar. Betul. Dia Betul. ini dan lain sebagainya. Tapi ini harus digarisbawahi, ketika kita coaching sampai 1,5 karena dia sudah punya prestasi SEA Games, bukan sekedar ilmu, tapi prestisius. Betul. Jadi di sosial media, oh gue coaching sama ini, Iya. senang. Padahal sama yang Validasi, 200.000, validasi. sama yang 300, itu kalau 400. di sini tempat sini ada coaching sama orang padel sama orang dari Spanyol. Yes, oh itu luar biasa. Tuh 1,5 tahu nggak? Kita liatin doang. Kita mah liatin doang yang coaching sama orang kan. Kita liatin. Gampang banget itu mah. Gue bisa gitu ya. Gue takutnya dia keluar dari Kalau- bayar-bayar. Kalau Ustadz Kadang ngeliatin. Kalau Ustadz memang concernnya sudah di pedal, saran saya adalah nggak usah technical pedalnya. Karena kita kan bicara di amatir. Teknik itu akan menyesuaikan ketika kita punya satu footwork yang bagus. Pilometrik yang oke. Strength yang cukup. Ingat strengthnya cukup, bukan berarti harus dikejar jor-joran. 3 ini aja pondasi, pasti Ustadz akan gerak sendiri. Begitu. Ya saya sih juara udah sering banget ya. Boy dong. Benar-benar. Iya. Tapi Bang, Pastikan instastory-nya dong. Ustaz di atas terus. satu bang. Iya. Aneh penasaran bisa nggak seseorang itu melakukan atau ingin mencoba untuk sehat tanpa harus pakai coaching? Bisa banget, sangat bisa. Karena sekarang ilmu pengetahuan itu kan sangat-sangat terbuka. Artinya sudah banyak dokter, coach profesional baik dalam luar negeri, mereka menyampaikan ilmunya dengan gratis. Tapi make sure ketika teman-teman mau belajar sendiri, catat. Pertama catat. Kedua, teman-teman jangan males. Sudah gratis, nonton di rumah online, kadang-kadang kan kita iseng skip-skip. Iya. Kadang-kadang yang di skip-skip ini adalah bagian terpenting. Betul. Iya, Let's iya, say paling mudah, paling sering kejadian karnivor. Katanya orang punya masalah sembelit nggak bisa BAB. Dia skip part terpentingnya, lemaknya harus cukup. Iya. Gaji dimakan tuh. Nah, Yes. jadi salah satu keunggulan ya kalau kita coaching adalah kita bisa langsung dipilihan mana yang cocok buat kita. Metode apa yang cocok buat Betul, kita. karena Nah, memang itu dia. memang bener Bang Dani, hal paling mahal dalam hidup itu kan adalah waktu. Iya. Yes. Kalau teman-teman belajar dari YouTube mungkin butuh 1 bulan 2 bulan. Trial and error gitu kan. Betul sekali. Iya sama, saya juga waktu awal-awal pedal, wah begini lihat, guru kita cukup YouTube, guru cukup. Ternyata emang kalau coaching jadi ada terarah gitu ya. Terarah, betul. Terarah, oh begini minimal tahu ya. Iya. Arah-arahan, step-stepnya seperti itu. Betul. Masya Allah. Jadi ya tetap menurut saya ya sama kayak ilmu agama ya Betul. masa lu
Nonton di ahlu. YouTube pusing loh. Iya, Ya kan pusing. berbanyak Iya, sebagai share banyak YouTube pendapat. jadinya. Apalagi masalah fikih gitu ya. Yes. Tapi kalau ketemu dengan ahlinya kan dikasih tahu solusinya apa dan lain sebagainya. Intinya sih ya tetap butuh coaching. Iya. Tapi untuk tambahan ilmu perbandingan lihat YouTube. betul. Gitu ya. Masya Yang penting Allah. tadi dicatat Catat. apa ya. Jadi semangat saya ini, jadi termotivasi saya. Parah. Ya, Abis ini- biar pedal itu habis makan enak tuh enak. Abis ini tongseng. Bang Tora. Ya. seperti biasa dong. Apa kan tuh? kita udah sejam udah lama segala macam. Iya. Kasihlah Closing statement. quote indah buat Quote indah. buat Zayaners Iya, kita iya, nih. iya. Dari Bang Tora dulu dah. Ya Bang Tora boleh. Ustadz, izin Ustadz ya. Silakan. Saya selalu pesankan satu hal, kita tuh tidak bisa merubah satu dunia, tapi setidaknya kita bisa merubah diri sendiri, dan ketika diri kita menjadi lebih baik, insya Allah kita bisa mengajak orang-orang terdekat di lingkungan kita, terutama istri dan juga anak-anak. Dan insya Allah kalau keluarga sudah sehat, Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Ada dalilnya sebenarnya itu. Iya kan? Perbaiki diri sendiri, maka orang lain kan terbaiki juga. Masya Allah. Nggak Karena ini syaratnya. kejadian di sosial media, orang debat masalah diet segala macam, orangnya juga belum mempraktekkan. Lah. Ini sering banget. Bukan cuman belajar doang, nggak praktek. Siap. Dari Ustadz, Dari barangkali. apa Ustadz? Yang terpenting poin-poin aja. Yang pertama, sehat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah kasih kita nikmat sehat itu Masya Allah luar biasa. Jangan disia-siakan. Dan nikmat sehat ini menolong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi jasad ini amanah. Maka jaga amanah ini. Dan jangan tentunya olahraga bagus. Bukan hanya olahraga, makanan. Karena jasad ini adalah amanah. Kemudian ini yang lebih penting lagi, bahwa bisa jadi badan lu rusak ya karena hati lu rusak. Dalam arti kata nggak punya keinginan untuk pengen lebih baik ya. Dan tentu lagi kalau kita sehat, insya Allah nyari ma'isyah jadi lebih semangat. Kalau kita sehat bisa, mungkin kalau orang tua harus digendong tawaf sa'i kita bisa lakukan. Kalau kita sehat mudah-mudahan bisa bimbing anak terus ya, melihat kesuksesan mereka ya, bisa bimbing mereka ya, apalagi buat para ustadz juga ya. Jangan sampai nggak olahraga, jangan sampai para ustadz banyak duduk, yang akhirnya udah banyak duduk kan ya, ibadahnya kan banyak duduk tentunya ya, dan kurang gerak sih olahraga, cuman mungkin porsinya kurang, nggak seimbang. Jangan sampai akhirnya Anda dibutuhkan oleh umat, tapi Andanya sakit-sakitan. Ya. Nah, maka mudah-mudahan ya semuanya, termasuk saya, ini jadi sebuah coaching yang luar biasa, bahwa betapa pentingnya ilmu dalam masalah menjaga amanah ini. Ya, baik makanannya tadi, mau apa trik-triknya dan lain sebagainya, Masya Allah. Luar biasa, pertemuan yang luar biasa. Thank you. Alhamdulillah. Sama-sama, Ustaz. Jadi banyak faedah, Semuanya, jadi Ustaz. banyak insight yang kita dapat hari ini. Pastinya. Di mana lagi kalau bukan di Rumah Zayan. Iya. Jadi buat para Zayaners nih, pastiin yang di-subscribe tuh cuman ini aja. Waduh. Yang lain jangan dah. Disabotase. Iya, kagak ada sayanya. Saya juga punya channel. Oh, punya juga. Nah, teman-teman Punya juga. kalau yang merasa mendapatkan Iya. insight juga di sini dan Iya. bahkan pengen tahu lagi coaching juga dari Bang Toragani, ada di mana Bang? Di Toragani 08. Toragani 08 udah kayak Instagramnya. Saras 008. Kalau channel yang lainnya, Sama, kanal semua, lainnya semua. semua ya. Sosial Toragani media sama. 08. Yes. Ya di kepo-kepoin dulu aja, di stalking aja dulu aja ya. Badannya- Instagramnya follow juga ya. Itu Follow. sering ada potongan-potongan video pendek yang Masya Allah membangun kita juga buat lebih semangat lagi. Semangat Masya makan Allah. misalnya. Ya, Bang. Luar biasa. Sebetulnya yang terpenting bukan membangun, prakteknya. Praktek Bang. praktek. Udah buruan dah kita praktek dah Bang. Iya, kita praktek belakodok dulu. Iya. Syukran jasa kumullah khair Ustadz dan Waalaikumsalam. juga Bang Tora. Siap. Ya Papi A ya. Ya. Insya Allah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di Inside Outside. Never stop learning, never stop doing. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.